Halo teman-teman, kembali lagi di perjalanan touring. Kali ini saya naik motor dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Nah, tujuan utama perjalanan ini sebenarnya adalah mudik-mudikan dari Jakarta ke Sidoarjo Cilacap. Kalau orang ke Cilacap dari Jakarta biasa lewat rutenya itu lewat Bandung, atau mungkin kalau mau lewat utara itu lewat Bumi Ayu. Tapi kali ini kita lewat jalan yang agak berbeda, lain dari yang lain. Sebenarnya kalau lihat di map, jalan ini motong kompas banget, alias pangkas banget di waktu tempuh dan juga jarak. Nah, awalnya saya pikir oke lah, ini jalan biasa aja, pegunungan biasa, desa-desa biasa. Sampai akhirnya ketika motor lewatin sini, barulah saya ngeh ini bukan jalan biasa, makanya nggak banyak orang yang lewatin sini. So, dari Brebes untuk sampai ke Kabupaten Cilacap, itu di tengah-tengahnya ada area pegunungan. Yang kalau kita lihat di map itu pegunungannya cukup tinggi dan padat oleh hutan ya. Dan ketika lewatin jalur ini dari Brebes belok kanan masuk area Tanjung, lalu ke ambil arah Bendungan Malahayu, dan dari sini jalannya nanjak banget. Entah saya salah dengar atau apa, tapi dari pembicaraan ibu-ibu dan orang-orang di pasar ini, mereka kayaknya diskusinya dalam bahasa Sunda. Oh nih bahasa Sunda di sini mah ternyata, karena mungkin masih masuk daerah perbatasan ya. Ya habis pasar ini lewati hutan terjadi teman. Bagus teman-teman pemandangannya. Ke arah sana langsung bukit-bukit, dan nanti kita akan nembusin bukit-bukit itu. Mantap gunung-gunungnya. Nanti kalau ada view yang lebih bagus berarti lagi. Wah, nggak nyesel lewat sini. Desa Bandung Sari. Ekstrim. Nama jalanannya adalah Tanjakan Gunung Lio, teman-teman. Jadi ini aspalnya bisa dibilang ekstrim banget karena tikungannya patah dan juga tanjakannya curam, ditambah jalannya sempit
dan sepi, padahal ini musim mudik H-2 mudik lebaran. So dari perjalanan ini saya cukup amazed dengan treknya, tapi juga takut, sehingga di perjalanan pulang dari Sidoarjo balik ke Jakarta saya putuskan gak lewat sini tapi lewat Bumiayu. Dan perjalanan ini dari Brebes sampai ke Majenang itu butuh waktu sekitar 3 jam, dan sampai di daerah hutan itu hampir nggak ada sinyal, jadi sinyalnya hilang muncul, cukup ragu juga, tapi agak beruntung karena sepanjang perjalanan ini mungkin karena musim mudik juga, jadi banyak anak-anak pramuka yang bertugas di setiap tikungan, jadi tidak terlalu merasa takut lah. Tapi overall ini rute yang worth it buat dicoba, lagi kalau kita memang suka touring. Tapi yang patut diperhatikan adalah kalau motor teman-teman motor matic, agak riskan saat turunan ya, karena remnya rawan panas. Kalau motornya manual seperti saya bisa memanfaatkan engine brake. So dari perjalanan lewat Gunung Dua ini keluar langsung di kota Majenang. Dari Majenang tinggal lewat jalur biasa sampai dengan ke Sidoarjo. So teman-teman, gimana ekstrim perjalanan ini? Yuk kita simak di video ini. Wow teman-teman, ini jalurnya ekstrim banget. Thank you. Tanjakan Gunung Lio ini kalau kita search di Google, itu informasi yang muncul bicara tentang tanjakan ekstrim. Ada juga yang bilang angker, karena memang lokasinya di tengah hutan ya teman-teman. Jadi tanjakan Gunung Lio ini sebenarnya sangat potong kompas seperti tadi saya bilang ya, antara Brebes dengan Cilacap. Dari tadi daerah Tanjung Brebes kita lewatin Kaliboyo, nanti keluar di Salem. Nah, nama Salem ini sebenarnya saya juga agak asing ya, ini baru pertama kali nih dengar ada kecamatan namanya Salem. Nah, nanti dari Salem baru jalanannya mulai lebih landai, tidak se ekstrim tadi, turunan cukup panjang sampai nanti keluar di Majenang. Selain daripada kondisi motor, hal lain yang perlu kita ingat kalau lewat sini adalah kita nggak bisa remehin cuaca ya. Tadi pas sebelum naik itu ada rambu-rambu yang bilang jika hujan hindari lewat jalan ini. Jadi memang nggak hujan pun udah kayak gini teman-temannya. Kalau hujan lebih bahaya karena pasti jalan licin dan juga rawan longsor. Kalau udah longsor di jalur sepi siapa yang mau nolong ya? Itu pertama. Lalu juga yang kedua, mengenai jalur ini nggak ada penerangan teman-teman. Jadi kalau memang kita lewatnya kondisi udah gelap, mungkin kabut turun ya. Dan apalagi kalau udah malam itu riskan lah, terlepas dari yang angker-angker juga bisa berisiko tinggi mengenai kriminalitas. Jadi kalau mau lewatin jalur tanjakan Gunung Lio, kita perlu atur waktu timing yang tepat, di samping juga kondisi motor dan skill berkendara.
jalan baru. Gila. Wah. Teman-teman, ini posisi arah masuk menuju Salem. Ngeri banget jalanannya tadi. Ya ampun. Liukannya pantesan nggak ada kayaknya kendaraan umum yang lewat sini ya. Dan ini view-nya. Tulisannya sih lewat sini ya, ke Salem lewat jalan baru. Tapi tadi truk lewat sana. Nggak tahu deh mana yang bener. Bingung mau lewat jalan yang sana atau balik ya. Kayaknya saya mau balik ke arah deh, karena nggak ada mobil yang lewat sini. Mobil-mobil semua lewat jalan lama. Oke, kita balik. Ya, aktifin GPS lagi aja deh teman-teman akhirnya. Pelang sih tulisnya suruh lewat jalan baru ya, tapi karena motor-motor semua lewat jalan lama, better kita lewat jalan lama aja. Cukup untuk video doang. Terlalu ngeri karena ini untungnya nggak hujan sih teman-teman, tapi kalau hujan nggak banget. Tadi pun ada tulisannya lebih baik kalau hujan tidak disarankan lewat sini, jadi memang mending lewat rute lain tuh. Habis tanjakan yang berat, terbitlah turunan yang curam. Nah, tapi beruntung karena saya pakai motor manual CB150R, jadi turunan panjang seperti ini, kinerja rem tidak sepenuhnya, maksudnya nggak sepenuhnya pengereman tuh bergantung pada rem, karena ada fasilitas engine brake yang bisa dilakukan dengan menurunkan gigi ke gigi yang rendah. Jadi kampas rem itu tidak khawatir kepanasan seperti yang umumnya terjadi pada motor-motor matic. Ya, ada jalan yang berubah jadi gini. Wah. Oke, ini semakin fix. Nanti minggu pulang nggak bisa lewat sini.
udah lewatin jalan ekstrim tadi teman-teman, tapi ini masih 60 kilo, jauh banget. Semoga nggak ngelewatin jalan kayak tadi lagi ya. Oke, ini kota Kecamatan Salem. Wow, gila ini bagus banget. Kita ambil kanan, Majenang Cilacap. Oke, nah itu dia teman-teman bagaimana ekstrimnya jalan aspal yang membelah Gunung Lio, tepatnya dari Malahayu, Kaliboyo sampai dengan ke Salem dan keluar-keluar di Majenang. So, ini merupakan jalur alternatif pilihan yang mungkin bisa dipertimbangkan buat teman-teman yang hendak motoran berpindah dari Pantura ke Pansela, dari Brebes menuju Cilacap atau dari sisi utara Jawa ke selatan Jawa. Dengan segala pertimbangan tadi, kiranya teman-teman dapat bijaksana dalam mengambil rute, entah mau lewat sini, mau lewat manapun, yang penting teman-teman senang, nyaman, dan yang paling penting terutama adalah selamat di jalan. Karena kalau kita selamat, keluarga kita pun tentu bahagia menanti di rumah. Teman-teman, sekiranya ini perjalanan saya dari Jakarta sampai dengan ke Sidareja melewati jalur alternatif Gunung Lio. Nah, untuk trip fullnya bagaimana dari Jakarta ke Sidareja, teman-teman bisa nonton di video yang sudah saya upload sebelumnya, dan nanti juga saya akan upload video perjalanan pulang dari Sidareja menuju Jakarta, tapi tidak lewat Gunung Lio, lewat Bumi Ayu, Songgom, Cirebon, dan terus bablas Pantura sampai ke Jakarta. Oke, kira-kira ini videonya. Thank you teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bisa menghibur, mengobati rasa kangen touring ya, dan menyemangati buat teman-teman yang suka touring tapi belum sempat touring. Oke, so dimanapun kalian berada, tetap selalu sehat dan bersuka cita. Thank you.